Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mariam, salah satu dosen keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara berkomunikasi pada pasien, khususnya pada fase pengkajian. Seperti yang kita ketahui bahwa proses keperawatan untuk tahap pertama adalah tahap pengkajian. Tahapan ini harus kita lakukan dengan baik karena akan menentukan tahap berikutnya dalam proses keperawatan. Sebagai perawat, dalam tahap pengkajian kita bisa melakukan pengkajian kepada pasien melalui komunikasi, baik melalui wawancara, pemeriksaan fisik, ataupun dari sumber data yang lain. Dan komunikasi yang kita lakukan bisa berupa komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Berikut nanti akan kita contohkan bagaimana komunikasi pada fase pengkajian pada seorang perempuan usia 50 tahun yang dirawat di rumah sakit untuk pertama kalinya. Untuk tahapan komunikasi yang kita lalui adalah yang pertama, fase orientasi, di mana fase orientasi kita memberikan salam terapeutik kepada pasien dan kita lakukan kontrak waktu. Kemudian kita lanjutkan fase kerja dan fase terminasi. Pada fase terminasi kita laksanakan evaluasi, kemudian kontrak yang akan datang, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Dengan saya Mariam ya Ibu ya. Saya perawat yang akan membantu Ibu untuk hari ini. Ya. Terima kasih Ibu telah mempercayakan kepada kami terkait dengan masalah yang Ibu rasakan. Ya. Bisa disampaikan nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Evita. Oh ya, Ibu Evita ya. Jadi Ibu Evita, saya di sini akan mengumpulkan data terkait dengan apa yang Ibu rasakan. Jadi saya membutuhkan data yang Ibu rasakan apa, kemudian bagaimana awal gejala itu muncul, ya. Nanti saya kira-kira membutuhkan waktu antara 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih Ibu. Ibu. Jadi yang Ibu rasakan saat ini apa ya Bu? Kepala saya pusing, tengkuk belakang ini berat, terus berat banget tubuh. Oh iya, kepalanya berat ya rasanya ya. Ibu bisa menyampaikan lebih detail lagi terkait dengan kepala yang sakit tadi itu munculnya sejak kapan ya Bu ya? Sejak 2 hari yang lalu. Ya, saya punya riwayat darah tinggi. Saya 104/90. Terus saya periksa ke dokter keluarga. Mohon maaf, untuk tensinya tadi berapa Bu? 190. Oh, iya. 190/100 ya. Iya. Oh iya, nggih. Ibu berarti sudah periksa ke dokter keluarga sebelumnya? Sudah. Terus dari dokter keluarga disarankan ke rumah sakit. Oh, diberikan rujukan ke rumah sakit. Terus ini memang rasanya kepalanya seperti apa? Masih pusing Bu. Pusing ya, berat begitu ya. Iya. Oke. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan kalau kepalanya itu berat sekali ya, khususnya di tengkuk yang belakang ya, terasa berat dan memang Ibu ada riwayat hipertensi ya. Ya, jadi itu yang Ibu rasakan. Untuk saat ini juga masih terasa bagaimana Bu rasanya? Masih pusing Bu. Masih pusing. Ya Bu, terima kasih. Tadi data sudah kita dapatkan ya Bu terkait dengan apa yang Ibu rasakan saat ini. Nanti saya akan sampaikan kepada dokter, kepada tim perawat lainnya supaya didiskusikan apa perawatan yang tepat untuk Ibu itu apa. Gitu Bu. Nanti segera setelah saya diskusi dan sampaikan ke tim lainnya, saya akan mendatangi Ibu kembali untuk memberikan tindakan yang diperlukan. Nanti Ibu di sini tetap istirahat ya. Di samping ada minum, ada makan, tetap nanti dimakan. Terus kalau Ibu membutuhkan bantuan segera Ibu bisa pencet bel ya Bu. Bel ada di sebelah kiri Ibu, nah di atas. Nah
Ibu nanti bisa tekan tombol itu kalau Ibu membutuhkan sesuatu, mau ke toilet atau mau makan atau minum tapi belum tidak bisa mengambilnya, itu bisa pencet bel tersebut. Ya. Ya, nanti kami akan segera ke sini. Begitu ya Bu ya. Terima kasih. Semoga segera membaik ya Bu. Ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi demikian untuk praktek komunikasi pada fase fase proses keperawatan di fase pengkajian ya. Tadi tahap komunikasi sudah dilalui, yaitu fase orientasi, di mana di sana ada salam terapeutik dan kontrak, kemudian fase kerja dan fase terminasi. Fase terminasi yang dilakukan yaitu evaluasi, kontrak yang akan datang, dan rencana tindak lanjut. Nah, di sini selain kita melaksanakan komunikasi verbal, juga selama kita berkomunikasi kepada pasien, kita juga menunjukkan komunikasi nonverbal. Ingat kembali komunikasi nonverbal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan tatapan ini ya, kontak mata, kemudian rasa empati. Kalau diperlukan misalnya dengan sentuhan, kita berhadapan kepada pasien, itu beberapa komunikasi nonverbal kita tunjukkan pada saat kita berkomunikasi kepada pasien. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk memahami bagaimana kita melaksanakan komunikasi pada tahap fase pengkajian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.